فالجاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wa akhwat di mana saja berada, kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah Ta'ala, mari kita meningkatkan kalimat yang sangat mulia, mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan atau ilmu ini kita tingkatkan amal ibadah kita, agar amal ibadah kita ini menjadi sebab masuknya kita di dalam surga dan juga menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa kita. Karena dosa itu bahaya kaum muslimin. Kalau kita berhubungan dosa dengan manusia, kita akan hukum bagaimana orang berbuat dosa di hadapan Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan kita semuanya. Inilah pentingnya kaum muslimin selalu beristighfar dan selalu bertobat atas semua dosanya dan menyusul dengan amal yang soleh agar kita mendapatkan ketenangan hidup di dunia ini dan juga mendapatkan petunjuk serta mendapatkan nikmat puncaknya nikmat di surganya nanti. Selanjutnya, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pembahasan kita pada pagi hari ini insyaallah akan bahas bahaya penghasilan dari hasil yang haram. Allah Ta'ala yaitu memberi rezeki pada kita. Namun terkadang manusia mencari rezeki sembarang saja, yang penting dapat. Ini salah. Tapi kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal itu melegakan hati kita, membuat tenang jiwa kita.
Berbeda dengan orang yang mencuri, mengurangi timbangan, menipu, terasa gelisah dalam hatinya ketika orang itu masih ada benih-benih iman. Namun orang mencari harta yang halal walaupun toh pendapatan hanya sedikit, itulah yang akan menenangkan jiwa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyuruh para utusannya untuk mencari rezeki yang halal. Dengan dasar dari surat Al-Mu'minun ayat nomor 51. Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu, wahai para utusan Allah, kulu minat thayyibati, makanlah dari yang baik-baik. Yang baik yaitu bendanya, dan juga yang baik cara kita memperolehnya. Cara kita memperoleh yang banyak dengan kerja yang halal. Ada orang ngasih hadiah kita. Ada orang yang memberi sesuatu kepada kita. Dan itu dari hasil yang halal, thayyibat. Thayyibat dari benda-bendanya, bukan dari yang haram, tapi dari yang halal. Lalu ketika Allah Ta'ala menyuruh para utusannya agar makan dari hasil yang baik, wa'malu salihah, dan beramalah soleh. Ini menunjukkan bahwasanya pencarian rezeki yang halal itu akan mengantarkan diri kita untuk beramal soleh. Makanya kita jumpa orang-orang kufar karena makan dari hasil yang haram, enggan mereka untuk beribadah. Bahkan hasil yang haram itu untuk merusak dirinya. Tapi para anbiya subhanallah, walaupun sedikit mereka mendapatkan rezeki dari Allah menurut kita. Tapi padahal rezeki itu yang dari Allah Ta'ala banyak sekali. Tapi alhamdulillah dengan usaha yang halal itu mengantarkan para utusan Allah Ta'ala beramal soleh. Apa katanya Allah Ta'ala? Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya saya ini wahai utusan Allah. Sesungguhnya saya yaitu Allah, wahai utusan. Bima ta'maluna alim. Maka apa yang kamu kerjakan itu Allah Ta'ala mengetahui. Allah mengetahui hambanya mencari hasil yang halal. Allah mengetahui hambanya ketika menimbang mengurangi timbangannya, menakar mengurangi takarannya, memalsu, bohong, yang lainnya, cara mencari rezeki. Allah Maha tahu. Dan ini nanti di hari kiamat kita akan ditimbang amal kita. Karena itu mumpung kita masih hidup, bagaimana kita berusaha untuk membebaskan dari penghasilan yang haram. Salah seorang penafsir yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ayat ini. Allah memerintah kepada semua utusannya. Jika utusannya diperintah, apalagi umatnya, agar makan yang baik, makan yang baik. Dan yang halal, bendanya. Dan dari usaha yang halal pula. Jadi halal itu, yang baik itu ada dua. Halal bendanya, karena Allah Ta'ala yang menghalalkannya. Halal kita memperoleh, karena itu usaha yang dihalalkan oleh Allah. Sebab apa? Dan kita harus juga mensyukurinya. Karena rezeki itu semuanya datangnya dari Allah. Maka orang yang mencari harta dengan jalan yang halal, ya, itu akan menyebabkan orang itu bisa beramal soleh. Menjadi baiknya hati, menjadi tenangnya jiwa. Dan juga menjadi bahagianya dunia dan juga akhiratnya. Kemudian juga Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan, ayat ini menunjukkan bahwa semua para utusan bersepakat membolehkan makan yang baik dan mengharamkan makan yang jijik atau yang jelek. Namun kaum muslimin perlu difahami bahwasanya kenapa dipanggil itu ya ayyuhar rusul, bukan ya ayyuhal muslimin dulu. Karena para utusan suri tauladan untuk umatnya. Nah, itulah kebaikan di dalam din. Jadi para utusan bukan hanya pandai memerintah, lalu melanggarnya, tidak.
Bagaimana para utusan awal orang yang beri contoh yang baik dari semua sisi. Inilah kebaikan pemimpin para utusan Allah Ta'ala. Beda dengan yaitu orang-orang yang sifatnya bukan muslim. Nah, bagaimana kita menjadi contoh yang baik? Jangan sampai kita memerintah orang untuk mencari rezeki yang halal, tapi yang memerintah mencari rezeki yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Penghasilan yang halal akan mempermudah kita ibadah. Karena lihat para utusan Allah Ta'ala, semangat mereka itu beribadah kepada Allah. Walaupun kehidupan mereka sederhana. Apalagi kalau kita menjumpai sejarahnya Rasulullah SAW hidup ketika dengan para sahabatnya. Ketika yaitu dengan istri-istri yang termasuk orang yang paling miskin. Sampai beliau meninggal dunia itu masih punya hutang pada orang Yahudi. Hutang gandum. Tapi ada jaminan. Baju perangnya dititipkan untuk jaminan pembayaran gandum yang diutang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang Yahudi. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan ayat tadi. Allah Ta'ala menyuruh utusannya agar makan yang halal dan beramal soleh. Ya, jadi Allah Ta'ala menyuruh para utusannya agar makan dari hasil yang halal dan makan untuk halal dan hendaknya beramal soleh. Berarti penghasilan yang halal membantu kelancaran beramal soleh. Nah, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala penafsir salaf yang terkenal. Nah, karena itu kita menjumpai kalau orang itu cara mencari rezeki sembarang yang penting dapat, berat untuk menjalankan ibadah. Karena ibadah amal soleh. Mencari rezeki yang halal amal soleh. Bertemulah amal soleh dengan amal soleh. Tapi kalau orang itu pekerjaannya mencuri, menipu, ya, memalsu, akan enggan untuk menuju kepada amalan soleh. Dan itu buktinya banyak sekali. Makanya kadang-kala kita menjumpai orang kaya, ya, lalu disuruh untuk beribadah berat. Itu bukan karena sesuatu yang ada pada dirinya, tapi karena penghasilan ini bukan penghasilan yang bukan yang halal. Karena halal menuju kepada yang baik, haram menuju yang jahat. Karena itu berapa banyak orang yang kaya dia beriman, tidak beriman kekayaan itu untuk merusak dirinya. Sebagaimana sebelumnya dia merusak pada orang lain, merugikan orang lain, lalu merugikan kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Nah, perintah mencari rezeki yang halal ini bukan hanya ditujukan kepada para utusan Allah Ta'ala saja. Karena tadi ya ayyuhar rusulu. Tetapi ditujukan kepada semua lapisan manusia. Terutama umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam di zaman dulu pula. Maka Allah Ta'ala berfirman. Yang menunjukkan perintah makan dari hasil yang halal ini bukan hanya utusan Allah tapi manusia secara umum. Allah berfirman, ya ayyuhan nasu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai manusia, Allah itu baik. Dan Allah tidak akan menerima kecuali amal itu baik. Kecuali rezeki itu rezeki yang halal. Wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan Allah Ta'ala memerintah orang-orang mukmin semisal Allah Ta'ala memerintah para utusannya. Nah, ya, ini harus kita fahami. Jadi Allah Ta'ala memerintah orang mukmin semisal memerintah para utusannya. Tidak ada bedanya dalam masalah perintah. Ketika Allah Ta'ala memerintah hamba yang beriman, memerintah pula utusannya. Bahkan utusan hendaknya sebagai utusan adalah misal, contoh yang paling baik untuk para umatnya. Lalu beliau membacakan ayat, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat. Perhatikan, wahai utusan Allah Ta'ala, makanlah yang baik, bukan minas sayyiat, bukan minal khabisat, minat thayyibat.
dari yang baik-baik. Dan karena perkara yang baik itu akan menenangkan jiwa. Dan juga menjadi sebab sehatnya badan. Karena itu Allah Ta'ala mengharamkan babi. Mengharamkan bangkai. Mengharamkan darah, jangan sampai dimakan. Mengharamkan hewan-hewan yang haram dimakan. Karena ada madarat. Walaupun kita tidak tahu secara detail madaratnya. Tapi Allah Ta'ala hakim, maha bijaksana. Tidaklah melarang hambanya, melainkan jika dilanggar larangan itu akan berbahaya kepada hambanya sendiri. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika utusan Allah Ta'ala diperintah untuk mencari penghasilan yang baik, wa'malu salihah. Gunakan hasil penghasilan yang baik itu untuk amalmu yang soleh. Dirikanlah sholat, siamlah, zakatlah, bantulah orang-orang beriman, orang-orang yang sangat membutuhkan. Ini faedahnya. Makanya kita jumpai kalau orang itu ada dermawan sekali, ya subhanallah. Itu adalah menunjukkan orang itu penghasilan yang halal. Karena Allah Ta'ala mengaitkan thayyibat ini dengan amal soleh. Mengaitkan hasil yang halal itu untuk beramal soleh. Dan orang beramal soleh itu untuk dirinya. Sekalipun secara zahir di dunia itu pindah di tempat yang lain. Pindah hartanya itu dikasih kepada orang miskin. Orang sangat membutuhkan. Tapi hakikatnya dia beramal untuk dirinya. Karena pahala untuk orang beramal soleh. Man amila salihan fali nafsih. Sebagaimana yang firman Allah Ta'ala. Siapa yang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Orang berbuat dosa, hukumannya kepada yang berbuat dosa. Kalau seandainya orang-orang yang sifatnya awam atau orang-orang yang melakukan dosa itu ngerti bahayanya dosa itu kembali pada dirinya, mudah-mudahan mereka tidak melakukan dosa. Tapi setan ini ya tidak pernah putus menggoda manusia. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau tadi ya ayyuhan nas secara umum, menunjukkan semua manusia yang muslim atau tidak muslim hendaknya makan yang bagus, yang halal, diperoleh dengan jalan yang halal. Karena jalan yang halal lebih banyak jumlahnya daripada cara yang haram. Mencuri repot, daripada yang halal mudah. Maka ketika Allah Ta'ala memanggil manusia secara umum, maknanya semua manusia yang kufur pun hendaknya makan yang halal. Karena itu ada berakibat baik untuk fisiknya. Maka orang mukmin juga dipanggil oleh Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu. Kulu minat thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu dari hasil-hasil yang baik yang Allah Ta'ala rezekikan kepadamu. Ya, dengan cara jual beli yang baik. Dengan cara nukang. Dengan cara juga mebel. Dengan cara yang lainnya yang halal. Karena pencarian rezeki dengan jalan yang halal luas sekali. Nah, setelah Rasulullah SAW membacakan, hai manusia makanlah yang baik, wahai orang mukmin makanlah yang baik, sebagaimana Allah Ta'ala merintah utusannya agar makan yang baik, lalu beliau menyebutkan salah seorang. Summa dzakara ar-rajula. Kemudian beliau menyebut salah seorang laki-laki. Yutilus safar, lama pepergiannya. Orang bepergian itu biasanya terkabulkan doanya, maka jangan lupa ketika bepergian, terutama ketika menghadapi suatu masalah kesulitan, selalu istighfar, berdoa pada Allah, ya dipanggilnya Allah. Yutilus safar, lama bepergiannya, as'asa, berkusut rambutnya kena debu karena bepergiannya dengan unta atau dengan jalan kaki. Akhbara, dan juga berdebu kakinya karena bukan naik mobil, bukan naik pesawat. Yamuddu yadayhi ila sama. Nah, orang musafir itu terkabulkan doanya. Nah, orang ini berdoa dengan mengangkat tangannya. Nah, mengangkat tangannya. Nah, berdoa dengan mengangkat tangan dianjurkan di dalam Islam. Ya, dianjurkan di dalam Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi ila sama, mengangkat dua tangannya menuju ke atas, itu menuju ke langit. Yakin bahwa Allah Ta'ala itu di atas. Allah Ta'ala di atas aras. Betul dia. Tetapi apa katanya beliau?
wa mat'amuhu haramun. Ya. Kami ulang lagi hadisnya. Summa dzakara rajula, kemudian beliau menyebutkan salah seorang laki-laki yutilus safara, yang lama perjalanannya, safarnya, as'asa, berkusut rambutnya, aghbara, berdebu kakinya, yarfa'u yadayhi ila sama, yamuddu yadayhi ila sama, mengulurkan dua tangannya ke langit, lalu manggil ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, bukan ya Abdul Qadir Jailani, bukan ya Rasulullah, karena Rasulullah SAW bukan ilah, itu utusan. Abdul Qadir Jailani adalah manusia, tapi ya Rabbi, ya Rabbi. Betul-betul orang ini ahli tauhid, mengerti bahwa Allah Ta'ala itu di atas arsy, bukan di alam, tapi di atas arsy. Dan yang dipanggil ya Rabbi terpenuhi persyaratan ini, tapi beliau menyayangkan wa mat'amuhu haramun. Makanan yang dimakan ini dari hasil yang haram, entah dengan menyuap, mengurangi timbangan, menipu, membohongi orang, ya, atau hutang tidak dibayar. Banyak cara hasil yang haram itu, memalsu kualitas barang dan juga yang lainnya. Wa masrabuhu haramun. Minuman yang diminum itu dibeli dari cara yang haram, dari penghasilan yang haram. Wa malbasuhu haramun. Baju yang dipakai atau kendaraan dipakai itu dari hasil yang haram. Bahkan rumah yang ditempati dari hasil yang haram. Nah, wa ghudhiya bil harami, dan dikasih makan dari hasil yang haram. Perhatikan, tadi makannya dari hasil yang haram, atau makan itu haram. Minumnya dari hasil yang haram, atau minumannya itu haram juga, seperti khamr dan yang lainnya. Kemudian baju yang dipakai itu dari hasil yang haram. 3 itu. 4. Dan dikasih makan dari hasil yang haram. Apa katanya beliau? Fa'anna yustajabu lidzalika. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Inilah perlu kita meneliti diri kita. Satu suap nasi jangan sampai kecampuran yang haram. Ya. Ini bahaya. Karena apa? Tidak diterima doanya. Padahal manusia itu butuh kepada Allah. Setiap saat butuh kepada Allah. Bukankah kita buang air berdoa pada Allah? Masuk masjid berdoa, keluar masjid berdoa, keluar dari rumah berdoa, masuk rumah berdoa, ketemu istri berdoa, menghadapi musuh berdoa. Ya. Berdoa terus kita, karena kita berharap kepada Allah, karena Allah Ta'ala melindungi kita, menolong kita. Tapi Allah Ta'ala tidak akan mengabulkan doanya orang yang penghasilannya dari hasil yang haram. Berarti kalau orang itu ketika berdoa tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dia jatuh kepada kezaliman. Dia jatuh kepada kesengsaraan. Bukan hanya di dunia, tapi di akhirnya pula. Nah, hadis ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 543. Menjadi yaitu nasihat untuk kita semuanya agar bisa kita menasihati diri kita, kita mengontrol diri kita. Hasil yang kita makan ini, atau yang kita kasihkan anak ini, atau yang kita infakkan kepada istri kita, atau kepada tetangga, dari hasil yang haramkah atau hasil yang halal? Kalau dari hasil yang halal, alhamdulillah. Itulah perintah Allah Ta'ala untuk kita. Kemudian juga selanjutnya, karena kekhawatiran beliau ini kepada umatnya, jangan sampai umatnya masuk neraka karena sebab penghasilan yang haram. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat cucunya yang masih kecil namanya Hasan bin Ali radhiyallahu anhu makan satu kurma sedekah. Namanya anak kecil. Jadi sodaku kurma itu ditimbun. Pundukan kurma. Namanya anak. Naik di atas kurma-kurma itu. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Rasulullah SAW pernah menerima zakat kurma.
karena beliau amil. Jadi zakat disampaikan kepada beliau. Ketika itu ada seorang membawa zakat kurma. Dan yang lain juga membawa zakat kurma pula. Sehingga kurma itu menjadi tumpuan yang banyak. Nah, ketika kurma itu banyak, namanya anak kecil. Cucu, naik ya. Nah, dan di antara kedua cucu beliau ini, lalu mengambil sebutir kurma. Sebutir. Ini anak yang belum balik, anak kecil. Yang belum berbuat dosa. Walaupun dia mengambil seperti ini, karena apa? Akalnya belum sempurna. Nah, ketika beliau tahu cucunya mau memasukkan satu kurma ini, diambilnya, dijungkilnya dengan tangannya. Lalu dinasihati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasan, ama alimta? Belumkah kamu tahu? Anak kecil ini. Belum balik, masih kecil. Yang sangat lucu, main-main. Ama alimta anna ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la ya'kuluna sadaqah. Apa kamu belum tahu, hai cucuku Hasan, bahwa keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh makan sedekah? Subhanallah. Anak kecil bukan dibiarkan oleh beliau. Bagaimana anak yang belum balik, yang kecil ini mendapatkan pendidikan supaya terkesan dia bahwa selamanya tidak boleh makan dari hasil yang haram. Satu kurma ini kaum muslimin. Bagaimana kalau 1 kilo kurma? Dan bagaimana kalau itu 1 hektar tanah diambil yang bukan miliknya? Hati-hati, tidak kena di dunia, kena di akhiratnya nanti. Maka orang-orang berbuat zalim yang mengambil harta yang haram ini, ya, dan orang diambil harta yang tidak ridha, besok akan dihadapkan di hari kiamat. Diambil kebaikan-kebaikan orang mencuri, orang yang mengambil tanah yang bukan haknya, ini tanah, bukan tanah saja. Atau menipu, mestinya orang miliknya orang tua diakui oleh orang tuanya sendiri. Allah Maha tahu. Orang dirugikan tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Karena itu Allah Ta'ala memberitahu kepada, yaitu para anbiya, memberitahu kepada kita semuanya tentang kebersihan para anbiya di dalam mencari rezeki. Dijelaskan di dalam hadis yang dijelaskan pula di dalam hadis yang sahih, wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Dalam surat Ali Imran ayat nomor 161. Wa ma kana linabiyyin ayyaghulla. Tidaklah mungkin seorang nabi itu ghulul. Ghulul itu maknanya khianat, mencuri, mengurangi timbangan, mengambil haknya orang lain. Wa may yaghulla ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Siapa yang merampas hartanya orang bukan miliknya, dan siapa yang mengkhianati, menipu, memalsu yang lainnya, akan datang apa yang ia curi, apa yang dia ambil, dan apa yang ia tipu itu besok pada hari kiamat datang benda-benda itu. Summa tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian tiap-tiap manusia akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan. Dan tidaklah mereka akan dikurangi atau dianiaya sedikit pun. Ini ayat Al-Quran dari surat, yaitu Ali Imran 161. Peringatan agar kita ini harus berhati-hati mencari rezeki. Ya, harus hati-hati kita makan dari mana hasilnya ini. Ini punya siapa? Inilah kaum muslimin yang harus kita fahami. Karena Allah yang Maha tahu amal kita. Walaupun saudara kita, tetangga kita, orang lain tidak tahu, Allah Maha tahu. Jangan sampai orang itu memberanikan diri makan harta manusia karena orang tidak tahu. Sekarang berapa banyak orang mengambil harta manusia dengan cara dibawa kepada pengadilan. Orangnya awam, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa bicara. Ya, tapi itu hak orang awam itu.
Tapi orang nomor 2 ini karena pandai dia bicara, diputar balik sehingga milik seseorang itu pindah kepada orang yang mengambilnya bukan haknya dan diakuinya. Sehingga kalah orang-orang yang awam itu. Ingat besok pada hari kiamat. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak ada manfaatnya harta yang kita miliki. Dan tidak ada manfaatnya keluarga. Kecuali orang yang datang di hadapan Allah Ta'ala dengan hati yang selamat. Nah, inilah kaum muslimin yang perlu kita fahami. Pada zaman sekarang ini ada orang punya prinsip yang penting hasil. Walaupun haram. Yang penting berhasil. Ini tidak boleh. Orang kalau prinsipnya yang penting berhasil, nah prinsipnya seperti hewan. Lihat ayam, kambing, yang penting kalau dia tercium, melihat yaitu makanan enak dimakan. Tidak tahu ini miliknya siapa. Maklum kalau binatang dia tidak punya akal. Dan tidak punya kewajiban seperti kita. Rasulullah SAW mengingatkan akhir zaman. Keadaan umat ini bukannya umat yang kufur. Orang-orang menisbahkan dirinya muslim pula. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Juz 2 halaman 276. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun. Akan datang kepada manusia suatu masa. La yubalil mar'u, tidak peduli manusia itu. Ma akhadha minhu, apa yang ia ambil. Amin al-halali, apakah yang ia peroleh itu dari hasil yang halal. Amin al-haram, ataukah dari hasil yang haram. Nah, ini fitnah pada akhir zaman. Kalau orang itu mengambil apa yang ia dapat, tidak berpikir ini halal dan haram, tidak ada bedanya dengan hewan. Hewan tidak berdosa karena Allah tidak ngasih akal dan tidak menghisab hewan itu. Mati sudah selesai. Tidak ada hewan yang mati lalu kita nangis, kumpul kerabat kita, kambingnya mati, ya lalu dimandikan, dikafani, disolati. Tidak. Justru yang dipermasalahkan adalah manusia. Ketika meninggal dunia, dia kaum muslimin dimandikan, dikafani, disolat, banyak didoakan supaya diampuni dosanya, diterima amal yang soleh. Nah, kita kaum muslimin jangan seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir zaman, yang penting berhasil, tidak boleh. Walaupun sedikit, kalau penghasilan halal nikmat. Apalagi orang yang dizalimi, ditipu. Hati-hati dengan doanya orang yang ditipu. Hati-hati dengan doanya orang dizalimi. Ya. Karena apa? Doa mereka akan diterima oleh Allah Ta'ala. Beliau bersabda, ittaqi da'watal madlum. Fa'innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kamu dengan doanya orang dizalimi. Walaupun dia miskin yang dizalimi. Orang awam dia. Tapi kalau mereka merasa dirugikan, berdoa kepada Allah karena hartanya diambil, Allah mengabulkan doanya. Walaupun yang mengambil itu orang kuat, tetap tidak ada manusia bisa melawan Allah. Maka Allah akan mengabulkan doanya orang dizalimi. Ya. Karena itu berapa banyak orang tertimpa musibah berat. Mereka tidak mengerti kalau dia itu menzalimi orang. Tidak berhubungan dengan orang yang menzaliminya, yang dizaliminya. Oleh karena itu peringatan untuk kita kaum muslimin yang mendengarkan hadis ini. Mari kita mengontrol diri. Saya ini punya hutang kepada siapa? Sudahkah saya bayar? Saya ini pernah pinjam apa kepada saudara kita? Sudahkah kita kembalikan? Ini penting. Hutang 1.000 tidak dibayar. Wah, hati-hati nanti di akhiratnya. Bagaimana hutang sampai ratusan ribu? Karena apa? Kalau manusia sudah meninggal dunia, tidak bisa kita mau ditolong oleh saudara kita. Tidak bisa kita bertia itu rumah saya jualah, kemudian bayar hutang saya, tidak bisa. Mulai sekarang kalau kita punya sangkut paut,
Ada orang yang kita zalimi dan kita tahu segera. Kalau ada orang yang kita zalimi kita tidak tahu, ya, kita infakkan, kita kembalikan uang itu, kita masukkan ke masjid. Bermaksud itu infaknya orang kita zalimi. Sebagaimana keterangan Syekh bin Baz rahimahullah taala. Nah, ya, jadi di akhir zaman hati-hati, beliau menjelaskan orang itu tidak peduli dia, yang penting berhasil. Yang nomor 2. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prihatin sekali apabila menimpa umatnya ini semisal yang disebutkan tadi. Apa katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Yushiku ayyakuna khairan malir rajuli ghanamun yatba'u biha sa'fal jibali wa mawaqi al-qatri yafirru bidinihi minal fitan." Hampir saja datang waktu paling baiknya harta orang kaum muslimin, paling baiknya yaitu seorang laki-laki yang mengembala kambing. Kambing ini dibawa di mana? Dibawa ke puncak gunung, bukan dibawa di tempat pekarangan-pekarangan orang atau tanaman tetangganya, tidak. Yadba'u biha safal jibali, dibawanya ternak kambing ini di lereng gunung, wa mawaqi al-qatri, dan tempat-tempat turunnya hujan atau air. Yafirru bidinihi minal fitan, ingin menyelamatkan dirinya dari hasil yang haram. Subhanallah. Menunjukkan pada akhir zaman subhat yang haram itu banyak sekali. Bayangkan kita hutang 1 juta, membawa 1 kilo gula, itu sudah riba. Walaupun itu namanya hadiah atau ingin ngasih anaknya. Karena apa? Dia ngasih gula ini karena sebab dia apa? Dia hutang. Padahal sekarang riba itu menyebar di mana-mana. Ya. Kita dititipi uang 10 juta. Katanya titip nggak apa-apa, ini saya simpan di rumahmu, saya tidak punya tempat simpan. Lalu kita gunakan, kita ambil manfaatnya, itu riba. Karena kita dititipi, bukan digunakan untuk yaitu membelanjakannya. Subhanallah. Perhatikan para pedagang, kecil atau yang besar. Walaupun bagaimana keadaannya, perlu kita memperhatikan ini. Sekarang berapa banyak juga penjual. Saya pernah juga beli alat spare part mobil. Karena mobil itu rusak di jalan. Ya saya pakan layaknya untuk memperbaiki mobil. Kita lepas baju yang luar, nah kita beli di toko. Pak, ini ditulis berapa? Loh. Ditulis berapa? Loh kok begitu kok? Iya, ini 250, biasanya ditulis 300. La haula wala quwata illa billah. Betul tertulis 300, bohongnya tidak ketahuan. Nah, ini juga perlu peringatan kepada para bengkel. Jangan sampai ketika kita dititipi barang lalu begitu. Kalau kita minta ongkos boleh. Itu namanya orang itu menolong kita, layaknya kita tolong. Ini infak. Walaupun 1.000 umpamanya, tidak mengapa. Jujur, Pak, ini harganya sekian, tapi tadi saya naik ojek, saya naik mobil, hanya memberitahu. Nah, beritahu. Maka orang ditolong oleh orang, bagaimana kita bisa menolongnya? Ya, jadi begitu dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Akhir zaman, orang itu saking takutnya, karena takutnya subhat, kecampuran barang yang haram, sampai ternaknya dibawa ke gunung. Menyepi, menjauh, hijrah dari kalangan masyarakat agar mendapatkan hasil yang halal. Kemudian juga perlu kita fahami, itulah keadaannya kaum muslimin. Bagaimana orang mencari harta harus dengan cara yang halal. Ini adalah kewajiban untuk orang beriman. Beda dengan orang kafir. Allah Ta'ala menjelaskan di dalam surat Muhammad
ayat nomor 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru maswal lahum. Ketika tadi orang mukmin diperintah untuk mencari rezeki yang baik, makan yang baik, Allah Ta'ala menjelaskan keadaannya orang kufar yang tidak sama dengan orang mukmin. Walladzina kafaru, adapun orang kafir, yatamatta'una, mereka bersenang-senang dengan bajunya, dengan yaitu hartanya, ya, dengan dunianya. Wa ya'kuluna, dan mereka juga makan-makan kama ta'kulul an'am, semisal makannya hewan. Jadi Allah mensifati orang kafir seperti itu. Ya. Bukan kita. Kita membaca. Maka Allah mensifati orang kafir itu yang penting enak. Ular pun juga makan. Babi pun juga dimakan. Ya. Karena mereka merasakan enaknya. Bukan melihat bagaimana itu halal menurut syariat atau tidak. Bukan. Yang penting selera. Nah ini orang mukmin tidak sama dengan orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan orang kafir macam itu agar kita tidak mengikuti seperti mereka. Lalu Allah menjelaskan wan naru maswal lahum, maka neraka jahanam itu tempat tinggal mereka. Ini hukuman bagi orang yang makan dari hasil yang haram atau makan dari benda yang haram. Bukan ma'wahul jannah, tidak. Wan naru maswallahu, makan neraka tempat tinggal mereka. Jadi penyebab orang masuk neraka bukan hanya syirik, bukan hanya yaitu bid'ah, ternyata makan dari hasil yang haram. Wan naru maswallahu. Nah inilah perlunya kita kaum muslim mengontrol, ya, jangan sampai prinsip kita yang penting dapat, tapi yang penting halal. Walaupun sedikit. Karena kebutuhan kita kaum muslimin, kalau kita telusuri dengan akal yang sehat, tidak banyak kebutuhan kita itu. Taruh kita makan nasi saja tidak ada lauknya masuk ke perut, hidup kita. Tapi rakusnya manusia melebihi daripada kebutuhannya. Bayangkan nasi, kita sarapan pagi nasi. Yang satu bungkus 3.000 atau 2.500. Setengah hari itu kuat. Bahkan satu hari kuat. Ada lagi yang satu porsi yang harus 250.000. Bukan tidak boleh. Pikirkan saudara-saudara kita yang miskin. Karena yang butuh makan bukan orang yang mampu saja. Orang miskin butuh makan. Dan pikirkan keluarga tetangga kita yang tidak mampu. Karena menolong orang-orang yang miskin besar pahalanya. Doa mereka dikabulkan. Nah, Nafi' berkata, kebiasaan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala tidak mau makan hingga didatangkan kepadanya seorang miskin. Subhanallah. Tidak mau makan kecuali ada orang miskin yang menemani dia. Ini akhlaknya sahabat yang mulia. Bayangkan kaum muslimin kalau kita punya tetangga yang miskin, kita makan, kita undang, senang sih dia. Tapi kalau kita kaya mengundangnya orang kaya berpikir di rumah juga ada makan seperti ini, bahkan makanku yang lebih enak pula. Manfaatnya kita menyantuni fakir miskin. Karena itu kalau kita walimah yang lainnya, tetangga dekat diundang. Jangan sampai yang jauh, karena ada hubungan pekerjaan. Jawa Tengah disuruh datang. Tetangganya miskin hanya 2 meter, 3 meter ditutupi dengan tabir. Tidak diundang. Bahkan kalau diundang untuk menemani masak, tapi nanti dikasih sisa-sisanya. Allah Maha tahu kaum muslimin. Hamba Allah Ta'ala ini hambanya Allah Ta'ala semuanya. Allah belas kasihan kepada hambanya. Bagaimana kita tidak belas kasihan kepada saudara kita yang miskin? Maka aku pun memasukkan seorang laki-laki untuk makan bersamanya. Subhanallah. Ya, para sahabat itu kalau berbuka dia cari orang miskin. Ayo makan dengan saya.
Nah, maka ia pun berkata, wahai Nafi, jangan kamu masukkan orang ini. Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu yakulu fi mi'an waqitin, wal kafiru yakulu fi sab'ati am'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, nomor 4974. Seorang mukmin itu makan dengan satu usus. Nah, satu usus. Sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Ya. Itu menunjukkan kita makan sedikit sebetulnya. Bayangkan orang Siam. Berapa dia yaitu sahur. Dan berapa bukan. Kuat satu hari. Yang memberi kekuatan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Nah ternyata ketika kebutuhan kita makanannya sedikit, lihat saudara kita yang miskin, tetangga kita yang miskin. Bayangkan kalau orang miskin itu kita kasih, gembiranya bukan main. Dan berdoa, ya Allah berilah rezeki mereka ini. Ya Allah gandakan amalnya. Selanjutnya kaum muslimin, bahayanya penghasilan dari yang haram. Nah ini harus kita fahami. Agar kita ini tidak punya prinsip yang penting hasil. Tapi hasil dari cara yang halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atadruna mal muflis? Ditanya para sahabatnya, sudahkah kamu tahu siapa yang bangkrut, siapa yang miskin itu? Ini bolehnya taklim dengan cara menanya. Terutama para asatidz guru menanya pada muridnya. Kalau para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhama wa la mata'a. Begini wahai Nabi. Orang-orang miskin di kalangan kita ini, orang yang tidak punya emas, tidak punya barang, tidak punya benda-benda dia. Tidak punya harta benda. Betul secara lahir memang begitu. Orang miskin tidak punya pekerjaan, dia pas-pasan atau kurang, dia itu orang miskin. Jadi apa yang dijelaskan oleh beliau, oleh para sahabat kepada beliau ini, secara bukti memang demikian. Orang miskin itu orang tidak punya kecukupan untuk penghidupan setiap harinya. Selalu kurang, membutuhkan bantuan. Ini miskin di dunia. Tapi miskin di dunia belum kecelakaan dan belum kerugian. Karena Allah Ta'ala menilai manusia bukan kemiskinan dan kaya, menilai ketakwaan. Orang kaya takwa, alhamdulillah. Karena kekayaannya bisa untuk membantu saudaranya. Orang miskin bertakwa juga alhamdulillah. Karena ketakwaan ini yang menjadi sebab baiknya manusia. Walaupun dia miskin. Nah, lalu beliau menjelaskan, hakikatnya orang miskin itu siapa? Ya. Kalau tadi menurut orang umum, orang miskin itu yang tidak punya harta. Atau pas-pasan yang dia makan. Tapi sekarang banyak orang kaya, walaupun kadang-kadang miskin, makannya sama-sama nasi semuanya. Dulu ya, ketika kita masih kecil, berumur 10 tahun, itu 1 minggu itu belum tentu makan nasi putih. Yang banyak gentilut, ya, yaitu ubi kayu yang sudah jamur, ya, atau meniran yang lainnya, itu yang ada. Makan nasi kalau 1 pekan sekali dapat, subhanallah. Nikmatnya bukan main. Karena tidak pernah makan nasi. Apalagi makan ayam. Belum tentu 1 bulan sekali dapat ayam. Sekarang mewah. Tidak ada orang miskin sekarang. Makannya apa? Orang miskin makannya masih di warung yang lainnya. Baik. Faqala, lalu beliau menjelaskan hakikatnya. Makna sebenarnya orang miskin itu. Orang yang bangkrut itu. Innal muflisa, sesungguhnya orang bangkrut, min ummati, dari umatku ini. Dan kaum muslimin. Ya'ti yaumal qiyamati, dia hadir, datang besok pada hari kiamat, bisolatin. Dia membawa amal pahala sholat. Wasyamin, dia ketika di dunia siam, hari Senin, hari Kamis, bahkan siam Nabi Daud pula, 1 hari siam, 1 hari tidak. Wa zakatin, juga zakat. Orang baik kan ini kan, sholat dia,
Siam dia, bukan siam hanya siam Ramadan, siam sunnah pula. Kemudian kan juga zakat. Sudah? Wayati, tetapi orang ini qad satama hadza, pernah mencaci orang. Nah, mencaci. Ya, dosanya mulut. Wa qadhafa hadza, dan menuduh orang, dosanya mulut pula. Wa akala mala hadza, makan hartanya orang, dosanya mulut. Wa safaka dama hadza, dan membunuh orang, melukai orang, dosanya anggota badan kita. Wa daraba hadza, dan memukul orang, mencambuk orang, dosanya tangan kita. Nah, ada orang sholat dia, zakat, siam, tetapi dia punya sangkut paut mendalimi orang. Dicaci, padahal orang tidak berhak untuk dicaci. Diribah. Ya, dicari kesalahannya. Dan ini kadang-kala bukan hanya orang awam. Orang-orang yang menisbahkan diri punya ilmu. Tapi kalau orang punya ilmu, mengamalkan ilmunya, tidak akan mencaci orang. Dan kita dicaci tidak mau. Tidak akan menghibah orang. Sekarang berapa banyak para pemuda pekerjaannya mencari kesalahan orang. Dan juga ingin menjauhkan orang itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, apa katanya? Fayu'tu hadza min khasanati, orang yang dicaci, orang dirugikan, orang dikurangi timbangannya, orang ditipu. Dan orang yang dibunuh, orang dilukai, orang dizalimi, besok dihadirkan oleh Allah Ta'ala. Ini loh orang-orang yang dizalimi. Dihadapkan bukan kepada orang kafir, dihadapkan orang muslim yang sudah sholat, yang zakat, yang siam. Fayu'tu hadza min khasanati wa hadza min khasanati. Masing-masing orang yang dizalimi ini, dizalimi tanahnya diambil, dizalimi hutang tidak dibayar, dizalimi tetangganya, dizalimi pula gajinya yaitu tidak dibayar atau dikurangi. Ya, yang lainnya mengurangi timbangan, menipu, didatangkan semuanya. Nah, ketika di dunia orang itu tidak membebaskan kezalimannya kepada orang yang dizalimi, di akhirat Allah akan menghadirkan, karena Allah Maha Adil. Lalu apa kebaikan sholat orang sholat ini, kebaikannya orang mengeluarkan zakat ini, kebaikannya orang siam ini? Itu digunakan untuk membayar kezaliman orang dia zalimi. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau 2, kalau 3 yang dizalimi. Bagaimana yang dizalimi itu sampai 1000 orang? Nah, peringatan untuk kita kaum muslimin, kita mati bukan berhadapan dengan harta, mati berhadapan dengan Allah. Allah akan menghisab kita. Sekecil apapun amal yang kita tidak merasa tahu, Allah Ta'ala Maha tahu. Mumpung nyawa masih enak, makan lidah kita masih belum pahit, segera bereskan. Mengambil tanah orang kembalikan. Sebelum kita ditarik nanti di akhirat, habis amal soleh. Nah, ketika amal solehnya sekian tahun itu habis karena dibayar untuk membayar hutang kepada orang dizalimi. Bukan hutang duit, ini hutang kezaliman. Demikian juga untuk yang lainnya, orang ditendang, dipukul, ditipu yang lainnya, hati-hati. Demikian juga orang ahli bid'ah harus hati-hati. Menzalimi orang. Nah, kalau sudah habis amal sholatnya, amal zakatnya, ya, amal siamnya, habis semuanya. Kenapa? Untuk membayar. Fa in faniyat hasanatuhu, maka apabila sudah habis kebaikan mereka, qabla ayyuqdha ma'alaihi, sebelum terbayar semuanya, kezalimannya lebih banyak daripada amal solehnya. Sedangkan amal soleh ini sudah dibuat untuk membayar kezalimannya, belum cukup. Apa katanya beliau? Ukhidha min khatayahum, dia ambil dosa-dosanya orang dizalimi ini. Faturikat alaih, lalu dilimpahkan kepada orang menzalimi. Nah, namanya orang bangkrut. Salat tapi pahalanya hilang. Zakat habis pahalanya. Karena apa? Dibuat untuk membayar orang yang dizaliminya.
Summa turikha finnar, kemudian orang yang sholat yang sudah habis pahalanya dibuat untuk membayar kezaliman yang ia zalimi pada orang itu. Demikian juga siamnya, zakatnya atau amal yang lainnya, ketika sudah habis belum terselesaikan, dilemparkan di neraka. Ya dan bilang tadi. Ternyata dunia ini ada efek baik dan buruknya kaum muslimin. Bayangkan kalau kita memperhatikan hadis ini, takut pada Allah Ta'ala, tidak akan kita menzalimi orang. Walaupun 1 rupiah. Kenapa? Khawatir amal kita habis dipakai oleh orang kita zalimi. Makanya ini jangan sampai kita hanya mengandalkan saya sudah sholat, saya sudah berinfak, saya sudah siap, belum tentu. Perhatikan pula kezaliman apa kita ini kepada saudara kita, kepada orang lain. Karena Allah Ta'ala Maha Adil, akan berikan hak kepada hambanya yang dia dizalimi oleh saudaranya. Ya, ini harus kita pahami. Jika hutang 100 ribu tidak dibayar, diambil kebaikan. Bagaimana kalau sampai sekian juta? Bagaimana kalau mengambil haknya orang yang itu bukan haknya? Kalau kita berpikir kaum muslimin orang menzalimi orang, dia mengambil tanahnya orang, mengambil rumahnya orang, mengambil haknya orang. Dia itu hidup di dunia itu tidak bisa menikmati semuanya dia miliki. Orang merasa bangga karena punya 5 pulau. Ya. Punya pabrik 100. Punya tambak 1000. Hidup kita butuhnya hanya 1 piring nasi. Rumah butuhnya 2 meter dengan 2 meter cukup, badan kita bukan membesar seperti gunung dengan kekayaan kita. Inilah yang harus kita pahami. Kita ini bukan tetap hidup terus di dunia. Akan meninggal dunia. Dan akan dihisab amal kita. Fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Itu firman Allah Ta'ala. Siapa yang besok pada hari kiamat catatan amal ini dikasihkan dengan tangan kanannya, ini orang yang beruntung yang akan mendapatkan imbalan surga. Sekarang bahaya hutang bila tidak dibayar. Nah, sekarang itu sudah mencandu. Hutang terus. Tidak ada pikiran, tidak bisa membayar. Ya. Makanya sebaiknya kita ini hidup sederhana. Taruhlah obat, kita tidak bisa membeli obat yang mahal. Ya, jinten hitam. Berdoa kita kepada Allah. Ya, tidak harus mahal. Berapa banyak orang itu sakit, ternyata dengan yaitu minum, beristighfar, ya, menjauhi makan makanan yang membahayakan bagi dirinya, sembuh. Ya. Ada orang yang keluar nanah kakinya itu sampai berapa? 30 tahun hidup mas orangnya. Daripada kita berobat belum tentu sembuh, tapi mesti hutang kepada orang dan tidak bisa membayar. Bahayanya hutang ini dijelaskan oleh salah seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Subhanallah. Semua dosa orang mati syahid di dalam peperangan, memerangi orang kafir, diampuni dosanya semuanya kecuali hutang. Karena hutang sangkut pautnya kita dengan manusia. Dan Allah Ta'ala Maha Adil, tidak menzalimi hambanya. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yughfaru syahidu kullu dhanbin. Diampuni semua dosa orang mati syahid ketika perang melawan orang kufar. Namun yang tidak diampuni apa? Hutang. Walaupun itu hanya 10.000. Bagaimana kalau itu sampai ratusan ribu? Bagaimana sampai jutaan? Bereskan kaum muslimin tanggungan kita pada orang lain sebelum kita dicabut oleh Allah nyawa kita. Karena kita belum tentu muda lalu umurnya panjang. Apalagi orang sudah lanjut usia. Pendekatan dengan mati lebih dekat. Keingatannya dengan mati lebih banyak. Karena orang sudah
lanjut usia makanya kurang, kesehatannya kurang, geraknya kurang, dan juga daya ingatannya berkurang. Ya, perhatikan itu wasiatnya beliau, sayangnya kepada umatnya, dinasihati kita ini. Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa tain. Semua dosa orang mati syahid itu diampuni kecuali hutang. Nah, maka bagaimana kalau dia itu bukan mati syahid, lalu punya hutang? Dosa banyak numpuk. Siapa yang bisa menyelamatkan dari siksaan Allah? Selanjutnya pula Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqdha anhu. Ya, nafsul mu'min, jiwa orang mukmin, mu'allaqatun bergantung bidainihi dengan hutangnya. Hatta yuqdha anhu, sehingga ada yang bayar. Makanya kita kaum muslimin, kita kalau sudah lanjut usia, tulis, terutama orang dagang, saya ngebon sana belum saya bayar. Ya, catat. Ya, dicatat di pinggir tembok itu biar ini sudah saya bayar, saya hutang ini belum saya bayar. Paling bagusnya kita kaum muslimin langsung bayar. Punya duit kita beli, tidak punya duit kita bersabar dulu. Karena orang tidak harus memaksakan dia punya sesuatu. Tapi harus dia beramal ibadah. Ya, makanya beliau yang paling khawatir kepada dirinya, Allahumma inni a'udzubika min dhala'id daini. Berdoa beliau, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melilitnya hutang. Ini sangkut pautnya dengan manusia. Kalau kita pernah berbuat dosa kepada Allah, mudah karena Allah Ghafur, Tawwab. Dengan amal soleh kita dan istighfar dihapus oleh Allah Ta'ala dosa kita. Tapi manusia belum tentu. Makanya hati-hati jangan sampai menzalimi orang. Terutama para da'i, para asatid. Jangan mentang-mentang punya ilmu lalu menghajar orang, menzalimi orang. Hati-hati kalau dia tidak mengampuninya, tidak memaafkannya, dituntut bisa di akhirat. Nah, habis amal itu. Dan karena Allah Ta'ala memberi hak kepada hambanya. Jaga lisan kita, tangan kita, mulut kita. Jangan sampai menzalimi, terutama menzalimi orang-orang yang punya ilmu. Yang menyampaikan din. Makanya kita harus hati-hati berkawan dengan siapa kita. Al-mar'u ala man akhabba. Orang itu bergantung dengan yang ia temani. Kalau orang itu baik, alhamdulillah. Al-mar'u ala dini khalilihi. Orang itu bergantung dengan kawan akrabnya. Hati-hati, ya. Perhatikan ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadirkan jenazah. Nah, ketika beliau hadir, sebelum beliau menyolati, nanya, hal alaihi minat ini? Nanya ini. Ini sahabat yang meninggal dunia. Ketika beliau disuruh menyolati, saya tanya dulu, apakah saudaramu itu punya hutang yang meninggal dunia ini? Qalu na'am. Semua sahabat menjawab, iya wahai Nabi punya hutang. Qala sallu ala sahibikum. Sallu ala sahibikum. Jangan saya menyolati, kamu saja menyolati. Namanya hajar, memberi peringatan. Subhanallah. Sahabat ini. Ketika punya hutang, menanya dulu beliau, apakah dia punya hutang? Kalau punya hutang, kamu saja menyolati, jangan saya menyolati. Maknanya bukan berarti orang meninggal dunia punya hutang tidak boleh disolati. Beliau mendidik bagaimana para sahabat ini bisa membantu saudaranya. Lalu ada salah seorang sahabat yang menanggung, saya wahai Nabi yang membayar, baru beliau mau menyolati. Nah, hutangnya para sahabat dulu tidak semisal kita. Memberanikan diri sering hutang.
Belum dibayar sudah hutang lagi. Dibayar seperempat, hutang lagi. Bahkan sekarang banyak bank-bank itu begitu dia. Memberi hutang sekian, bayar seperempat, suruh hutang lagi. Makanya pencarian nafkah secara haram, Allah Ta'ala tidak memberkahinya. Lalu beliau menjelaskan pula hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dan disahihkan Albani, siapa yang punya hutang lalu punya niat tidak membayar itu pencuri. Nah, perhatikan, siapa saja orang punya hutang niatnya tidak membayar, maka dia meninggal dunia dihukum pencuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin yadinu tainan, siapa saja orang hutang wa huwa mujma'un alla yuwafiyahu, dia punya niat untuk tidak membayarnya, laki Allah sariqan, dia berjumpa kepada Allah Ta'ala yaitu dalam keadaan seperti orang mencuri. Subhanallah, orang mencuri itu dihukum potong tangannya kalau dia sudah balik dan betul-betul yang dicuri itu barang yang sekitar yaitu 1/4 dinar atau 1 gram emas, dipotong tangannya. Bayangkan kalau ini diterapkan, banyak orang tidak mencuri karena tangan tidak bisa diganti dengan uang. Demikian juga bahaya orang yang hutang yang tidak mau membayar atau menunda pembayaran, itu sudah zalim. Nah, makanya kita ma'had ini, ya, ketika ngebon sama orang, barang datang kita bayar. Atau kita bayar dulu. Kecuali orangnya, jangan dulu Pak. Nanti kalau barangnya sudah datang, bayar. Walaupun ini milik Hasan. Tapi ada orang tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu itu pemimpin dan akan bertanggung jawab atas kepemimpinan yang kamu pimpin. Ya, jangan sampai kalau kita punya hutang sudah bisa membayar lalu kita tunda, tidak boleh. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Kita tunda, ternyata anak kita tidak tahu kalau kita hutang, dia anggap itu harta warisan, panas badan kita di alam kubur. Beliau menjelaskan matlul ghaniyyi dzulmun. Menunda pembayaran hutang itu bagi orang mampu adalah zalim. Ya. Bayar hutang, bayar segera. Faida uttubi ahadukum ala maliyin falyatba. Jika salah satu di antara kamu ditipu oleh seorang yang kaya, maka bersiasatlah. Nah, ini harus kita pahami. Jadi pembayaran yang dia mampu membayar tapi menunda itu kezaliman dia. Bayangkan kalau kita sendiri umpamanya dihutang oleh orang, padahal dia mampu tidak membayar atau besok saja. Dan biasanya orang seperti itu malas untuk membayar. Ya, ini hati-hati kita jangan sampai makan dari hasil yang haram. Seperti hutang tidak bayar. Kemudian juga bahaya penghasilan riba. Riba itu banyak macamnya. Kita minjami uang 1 juta, ya, tapi dikecil orang 1 juta dengan kerupuk 1 kilo. Riba, kerupuk 1 kilo itu. Kenapa dia ngasih kerupuk itu? Karena ada hubungannya dia pinjam sama kita. Kembalikan. Karena kita menyami saudara kita yang sangat membutuhkan, pahalanya besar dari Allah Ta'ala daripada kerupuk 1 kilo. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang beriman, takutlah kamu kepada Allah, tinggalkan sisa-sisa riba. Kalau kamu itu orang mukmin, jadi orang mukmin tidak makan dari hasil riba. Dan ketika Allah Ta'ala melarang riba, itu mesti hancur. Mesti hancur. Karena setiap pelarang dilanggar mesti hancur. Ekonomi banyak hancur di dunia ini karena apa? Riba.
Ya dihutangkan supaya dapat keuntungan, ternyata tidak dibayar oleh orang yang hutang. Maka Allah Ta'ala melanjutkan dalam ayatnya di dalam surat Al-Baqarah 279. Fa'illam taf'alu, kalau mereka mau tidak mau berhenti dari muamalah riba, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi, maka ketahuilah Allah Ta'ala dan Rasulnya akan memerangimu. Bayangkan siapa yang bisa melawan Allah, melawan Rasulnya. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Kalau kamu tobat, pernah meminjami orang 10 juta, mestinya mau dibayar 12 juta, ambil yang 10 juta saja. La tadlimuna wa la tudlamun. Ya. Janganlah kamu mau dianiaya atau jangan menganiaya. Jangan mengambil lebih dan jangan pula dikurangi. Subhanallah. Apa yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala, bahaya ini ternyata sekarang merambat di sana kemari. Oleh karena itu berapa banyak kerugian orang yang bermuamalah dengan riba. Tambah hancur. Rumah terjual. Pekarangan terjual. Dan juga doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qala hum sawa. Rasulullah SAW melaknat, maknanya beliau itu mendoakan jelek kepada yang makan riba, yang memberi makan, penulisnya, saksinya, semuanya sama. Na'udzubillah min dzalik. Ini muamalah yang sekarang kita hadapi. Berkata Abdullah bin Handalah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba, 1 dirham yang diperoleh dari riba, ya'kulhu rajulu, yang ia makan, wa huwa ya'lam, sedangkan dia tahu itu hasil yang haram, asaddu min sittatin wa salasina zaniyah, lebih besar dosanya daripada berzina 36 wanita. 1 dirham ini. Allah Ta'ala tidak Allah Ta'ala mengharamkan riba karena mesti bahaya. Bahaya perekonomian. Dan yang lainnya. Kenapa akan numpuk? Bunganya lebih besar daripada pokoknya. Sekarang jual beli yang berubah riba hancur. Ya, perhatikan Rasulullah SAW bersabda 1 dirham yang diperoleh dari hasil riba. Bagaimana kalau itu bukan 1 dirham, 1 kilo emas. 1 dirham yang diperoleh dari riba yang mana dia makan sedangkan dia tahu itu hasil riba, maka dosanya lebih berat daripada berzina 36 wanita. Na'udzubillah min dzalik. Diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Salah seorang sahabat namanya Jundub bin Samurah bin Jundub menceritakan kisah mimpinya Rasulullah SAW sangat panjang. Di antaranya beliau bersabda, fa'atayna ala nahrin hasibtu annahu kana yaqulu akhmara misla tammin. Lalu aku mendatangi sungai. Aku kira sungai itu yaitu warnanya merah seperti darah. Wa idza fin nahri rajulun, tiba-tiba di sungai itu ada seorang laki-laki atau seorang perempuan, namanya rajul itu masuk laki-laki dan perempuan. Sabihun yasbahu, berenang. Ya. Berenang di sungai yang warnanya seperti darah itu. Faida ala satin nahri, tiba-tiba ada di pinggir sungai itu. Ya. Apa? Qad jama'a indahu hijaratun kasiratun. Orang itu mengumpulkan batu besar yang banyak sekali. Faida dzalika sabiqu yasbahu, maka ketika orang berenang itu
Summa ya'ti dzalika alladzi qad jama'a indal hijara, lalu mendatangi orang mengumpulkan batu itu. Batu ini, bukan roti. Fayughfaru lahu, faula dibuka mulutnya. Lalu diseseli, bukan suruh makan roti, batu suruh masuk perut mulutnya. Fayulkimuhu hajaron, disesel terus batu itu terus masuk. Fa innahu akilur riba, inilah hasil orang-orang yang makan dari hasil riba. Riba ini bukan hanya di tempat kantor-kantor saja, bahkan juga keliling di masyarakat, entah kadang-kala berbentuk arisan atau yang lainnya. Betot 1 juta, tapi bukan 1 juta yang diterima, 950. Hilang 50.000. Bayangkan kalau 1 dirham saja seperti menzinai 36 wanita, nah gimana kalau 50.000? Nah, ini termasuk kita dilarang makan dari hasil riba. Hasil suap juga begitu. Sekarang meluap di mana-mana suap ini. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, disahihkan oleh Albani. An Abdullah bin Amr, bersumber dari Abdullah bin Amr, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rasi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan yang mau disuap. Kecuali ya ikhwan, kita ini kalau mengurus sesuatu tidak bisa kecuali harus dengan duit. Yang zalim yang menerima duit. Hak kita tapi tidak dikasihkan kecuali dengan duit. Terus membesar berapa banyak urusan, mubeng-mubeng terus, ternyata ujung-ujungnya perlu dikasih duit dulu. Ya. Nah, inilah yang harus kita fahami. Ternyata banyak sekali hal-hal yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ini makan dari hasil yang haram. Mumpung Allah Ta'ala masih memberi kesempatan kita hidup, mari kita kontrol, mari kita berpikir. Ya, walaupun hutang itu 1.000 kembalikan. Apalagi itu jumlahnya banyak. Baik, begitulah kaum muslimin wal muslimat yang dapat disampaikan. Karena waktunya sudah jam 6 lebih, insya Allah, yaitu masalah pertanyaan bisa kita tunda waktu yang lain. Dan semoga keterangan yang sudah jelas ini oleh Allah Ta'ala kita dimudahkan untuk beristighfar dan berhati-hati dan juga bisa mengembalikan yaitu hasil-hasil yang bukan milik kita kepada haknya. Dan semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosa-dosa kita yang lalu, dan kita tetap mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا